Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Ci Shelly di Skala Minggu Glory United. Bagaimana kabarnya semua? Tentu luar biasa. Masih ingat slogan kita? Saya anak Allah yang perkasa, ya teman-teman. Senang ya untuk bisa beribadah lagi walaupun kita ibadah online. Hari ini kita mau ibadah. Teman-teman udah siap semuanya untuk berdoa sebelum mulai ibadah kita? Mari lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul secara online, beribadah, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung
Semua teman-teman sudah nyanyi ya. Kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan cerita. Nah, teman-teman simak ya videonya. Ujian Bapak Abraham. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1-19. Suatu hari, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keturunan Abraham sangat banyak. Abraham menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Dan Bapak Abraham berumur 100 tahun. Ketika Sarah, istri Abraham berusia 90 tahun, lalu mengandung dan mempunyai anak. Kemudian, ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi nama Ishak. Ishak tumbuh menjadi besar, lalu Tuhan ingin menguji seberapa besar iman Abraham. Bapak Abraham dan anaknya Ishak pergi ke atas Gunung Moria untuk membakar persembahan. Ishak bertanya di mana anak domba yang akan dibakar. Abraham menjawab, Allah yang menyediakan. Kemudian Bapak Abraham menaruh kayu api, lalu Ishak diikat dan ditaruh di atas mezbah. Ishak tahu bahwa tidak ada anak domba, tetapi dirinya lah yang akan dikorbankan. Ishak diam. Bapak Abraham mengulurkan tangannya, lalu ambil pisau untuk mengorbankan anaknya. 1, 2. Tiba-tiba Tuhan berseru, Abraham, Abraham, jangan korbankan anak itu. Tuhan berkata bahwa ia hanya ingin mengetahui apakah Abraham mentaati Tuhan atau tidak. Abraham sangat senang karena Ishak selamat, lalu Bapak Abraham melepaskan tali Ishak. Akhirnya, Tuhan telah menyediakan domba di dekat tempat itu untuk dikorbankan di atas mezbah. Ayat hafalan. Jika tersingkap, firman-firman-Mu memberi pengertian. Mazmur pasal 119 ayat 130. Teman-teman, semua sudah simak kan videonya? Cerita minggu ini bercerita tentang Bapak Abraham dengan Ishak. Teman-teman, ingat tidak cerita tentang Abraham dan Ibu Sarah yang pergi dari tanah kelahirannya yaitu Ur Kasdim ke tanah perjanjian Kanaan karena perintah Allah. Pergilah dari tanah kelahiranmu dan pergilah ke tanah perjanjian. Nah, selama perjalanan itu Tuhan menjanjikan keturunan. Nah, keturunan inilah yang kita tahu adalah namanya Ishak. Ishak adalah anak dari Abraham dan Sarah. Jadi Abraham punya anak lain sebenarnya dari istri yang lain yaitu Hagar. Tapi anak perjanjian yang dari Tuhan, yang Tuhan janjikan dari bintang-bintang langit, bintang-bintang di langit akan banyak keturunanmu disebar di seluruh bumi. Nah, itu adalah dari keturunan dari Ishak, teman-teman. Nah, cerita ini adalah tentang Abraham dan Ishak yang merupakan anak perjanjian ini. Tuhan minta supaya Ishak
dikorbankan teman-teman sebagai persembahan kepada Allah. Nah, sedangkan coba kalau kita pikir-pikir, Ishak ini, Abraham tunggu Ishak lahir aja teman-teman 25 tahun, dari umurnya 75 waktu dijanjikan. Nah, sampai umur 100 tahun baru ada Ishak teman-teman. Kira-kira sebentar atau lama tuh 25 tahun? Lama ya teman-teman ya, 25 tahun. Nah, teman-teman umurnya baru berapa? Masih ada yang 5 tahun, masih ada yang 10 tahun, masih ada yang 15 tahun. Nah, teman-teman kalau kayak Ci Shirley ya kira-kira mungkin hampir kayak cici-cici yang sudah besar. Kira-kira selama itu teman-teman menunggunya sampai Ishak lahir. Nah, teman-teman, ketika firman Tuhan datang kepada Abraham itu, teman-teman, menyuruh Bapak Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria, ke tanah Moria lebih tepatnya, untuk mempersembahkan Ishak teman-teman sebagai korban bakaran. Abraham gak pikir dua kali, dia langsung mengajak anaknya mempersiapkan bahan-bahan untuk persembahan itu teman-teman, seperti kayu bakar, mungkin api, mungkin minyak. Tapi Ishak tidak tahu bahwa dia akan dipersembahkan. Abraham cuma memberitahu bahwa kita akan mempersembahkan korban bakaran. Dia mengajak Ishak teman-teman. Tuhan menyayangi Abraham dan Ishak, makanya disediakan kambing domba jantan untuk menggantikan Ishak. Nah, diambillah tuh teman-teman domba jantan itu dan disembelihnya menggantikan anak yang tunggal itu. Karena Tuhan tahu bahwa hati Abraham tidak melekat pada anaknya, bahwa dia tidak segan-segan membunuh anaknya untuk Tuhan. Bahwa Tuhan yakin bahwa Abraham sungguh-sungguh hatinya ke dalam Tuhan. Maksudnya hatinya Abraham sungguh-sungguh terikat kepada Tuhan, bukan kepada anaknya. Maksudnya seperti itu teman-teman. Nah, dari situ Tuhan mengenapkan lagi janjinya bahwa seluruh keturunannya akan diberkati dari tindakannya ini teman-teman. Tindakan yang sangat beriman ya teman-teman ya. Nah, dari cerita ini Cici Shirley berharap semua teman-teman belajar, bahkan Cici Shirley juga masih belajar untuk menyerahkan hati ini sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa sungguh-sungguh menyerahkan masa depan kita, rencana kita kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh, semua apa yang kita lakukan, janji Tuhan adalah memberkati teman-teman, seperti kesehatan atau pekerjaan kita atau sekolah kita. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Apa yang kita lakukan pasti berhasil kalau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Seperti Bapak Abraham ya tentunya teman-teman. Memang nggak instan, semua harus belajar. Shirley juga masih belajar teman-teman. Nah, minggu ini kita semua belajar untuk percaya dengan segenap hati teman-teman. Ini nggak ada, tapi Abraham dengan yakin membilang bahwa Tuhan akan menyediakan. Padahal firman Tuhan sebelumnya bilang apa? Mempersembahkan siapa? Ishak. Tapi Abraham yakin aja bahwa Tuhan akan menyediakan apa? Tapi Abraham nggak tahu, tapi dia yakin aja. Itulah hebatnya orang beriman. Dia tidak melihat, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mencukupkan, seperti itu. Nah, Bapak Abraham juga percaya seperti itu teman-teman. Dia tidak ragu sekalipun kepada Allah. Dia ingat bahwa waktu umur 75 sampai 100 tahun dia menggenapi memberikan Ishak sebagai anaknya dan keturunannya. Nah, kali ini Tuhan memintanya lakukan saja. Dia tetap melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, bawa Ishak, persembahkan. Oke, kata Abraham seperti itu teman-teman. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa berbantah-bantah, tanpa berpikir dua kali. Ajak Ishaknya, bawa korban bakaran, langsung berangkat ke tanah Moria. Luar biasa ya Abraham ya. Nah, pada saat Abraham mau memotong, Ishaknya diikat, Ishaknya juga nurut loh teman-teman. Dia cuman pikir, oh ya Bapak Abraham mengikat dia, aku dipersembahkan. Oke, karena dia tahu bahwa ketaatan Abraham yang diajarkan kepada Ishak juga jadi taat kepada Tuhan juga. Oh ya udah, karena Tuhan menyuruh, saya ikut. Karena Tuhan karena firman Tuhan sudah berkata, saya ikut. Seperti itu teman-teman. Walaupun ada resikonya, kadang-kadang melakukan firman Tuhan memang ada resikonya, tapi itu adalah kebenaran, itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dan berguna buat diri sendiri juga teman-teman, bahwa iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah,
kembali lagi ke cerita Abraham. Waktu Ishak mau dipotong, waktu pisaunya sudah mendekat, Tuhan langsung berfirman, jangan dipotong, jangan disembelih, jangan dibunuh. Karena Tuhan sudah yakin bahwa Abraham benar-benar hatinya sepenuhnya untuk Tuhan, bukan kepada Ishak. Karena mungkin Tuhan menguji apakah hatinya kepada Tuhan atau hatinya kepada Ishak. Kan sudah ditunggu-tunggu tuh 25 tahun loh teman-teman. Bukan waktu singkat. Anak yang ditunggu-tunggu 25 tahun terus tiba-tiba mau dibunuh. Kira-kira orang tua mana yang bakal lakukan itu ya? Kalau hatinya tidak melekat kepada Tuhan, kalau hatinya nggak cinta Tuhan, kira-kira lakukan nggak? Kayaknya enggak ya. Coba tanya sama papa kalian masing-masing. Kira-kira bisa nggak ya seperti Abraham? Bisa seperti Abraham kalau benar-benar taat dan cinta Tuhan. Lakukan firman Tuhan dengan benar, walaupun terkadang ada resiko yang tidak enak teman-teman karena melakukan firman Tuhan. Nah, dari cerita ini kita ambil bahwa Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya menderita, bahwa Tuhan akan menyediakan, bahwa Tuhan akan mencukupkan, bahwa Tuhan yang menguji hati ini akan melihat bahwa hati kamu sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak. Seperti itu teman-teman. Kayak seperti Bapak Abraham ya, waktu menyembelih itu domba, tiba-tiba ada domba yang tersangkut di semak belukar teman-teman, di pohon-pohon gitu. Nah, karena Tuhan bilang stop, jangan bunuh, pakai domba jantan itu, gantikan Ishak sebagai korban persembelihan. Nah, dari situ tuh terbuktikan bahwa Tuhan sayang pada umatnya. Tuhan menyayangi Abraham dan Ishak. Nah, minggu ini kita belajar bahwa percaya dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Tetap lakukan firman Tuhan, percaya bahwa janji-janji Tuhan akan digenapi. Sampai di sini ya ibadah online kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. God bless you all.